Di suatu SMA Byeoksan, tepatnya 13 hari yang lalu, ada seorang pemuda yang sangat introvert, bahkan saking introvertnya, ia benar-benar selalu sendiri dan hampir tidak pernah berekspresi kepada apapun dan siapapun. Di balik kesendiriannya, ia adalah pemuda yang sangat pintar dan cerdas. Setiap hari, bahkan setiap waktu, ia selalu menghafal rumus-rumus matematika dan pelajaran yang lainnya juga. Tak heran, ia selalu mendapat peringkat pertama bahkan dalam olimpiade sekalipun. Dan ia bernama Shion. Singkatnya, guru pun memberitahu bahwa ada dua orang yang menjuarai olimpiade matematika. Pemenang pertama sudah pasti Shion, dan yang ketiga yaitu pemuda bernama Yongbin. 입상하였으므로 이 상장을 앞의 내용과 같습니다. Setelah pembelajaran dimulai, entah mengapa Yongbin hanya menatap sinis di arah belakang pada Shion. 준비해야 돼. Di waktu istirahat, Yongbin dan dua anak buahnya sedang merundung seorang pelajar. Pelajar itu nampaknya Yongbin paksa untuk menari konyol, dan mereka mengunggah video konyol itu ke internet. 영상에 반응 존나 좋은 것 같지 않냐? Setelah puas merundung anak itu, Yongbin menyerang Shion dengan melemparkan sendal kepadanya. 야 그래. Tanpa takut sedikit pun, Shion menatap tajam Yongbin dan berkata hati-hati kepadanya. Yongbin makin tersulut emosinya, mereka pun hanya saling menatap tajam. Yongbin nampaknya belum puas. Ia mendekat ke arah Shion. Yongbin juga mengatakan bahwa Shion dibenci dan dijauhi oleh semua murid di kelasnya. Namun Shion mengabaikan omong kosong Yongbin dan malah memerintahnya untuk pergi dan belajar saja. 우리 너 존나 재수없어 하는 거. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh klub baseball yang datang dengan amarahnya. Nampaknya mereka mencari pemuda bernama Suho, yang ternyata Suho sedang tertidur pula saat itu. Nampaknya Suho memiliki masalah dengan anak baseball itu perihal wanita. Namun ekspresi Suho benar-benar santai dan tidak mempermasalahkan mereka. 우리 나은이가 손날이다 이 개. Anak baseball yang makin dibuat emosi akhirnya menyerang Suho yang baru saja bangun dari tidurnya. 쟤네 운동부가 Berhasil mempermalukan mereka dengan mensolok klub baseball, Suho menyuruh kroco mereka pergi saja. Suho sendiri adalah anak yang hanya menjalani hidup dengan apa adanya. Ia juga memiliki fisik yang bagus dan bela diri yang hebat. Namun, walau ia sangat hebat dalam perkelahian, ia tidak merundung anak-anak lain. Melihat Suho semenakutkan itu, Yongbin dan anak buahnya hanya bisa berdiam diri di pojok ruangan. Setelah itu Suho ditatap tajam oleh Shion karena ia menjatuhkan barangnya. Ia pun dengan rendah hati meminta maaf dan mengambilnya. 미안하다. Setelah pulang, Shion bertemu dengan ayahnya. Nampaknya ayahnya sibuk dan akan pergi beberapa hari ke depan untuk berlatih. Sepertinya ia adalah seorang atlet Korea. Pada intinya, sang ayah mendapat kabar bahwa Shion telah menjuarai olimpiade matematika. Dan tentu saja, ia merasa sangat bangga pada anaknya itu. 그지? Setelah itu, Shion yang langsung lanjut belajar didatangi ayahnya yang hendak pergi. Ayahnya ini cukup khawatir pada Shion. Namun apalah daya sang ayah, mungkin anaknya ini sangat terobsesi dengan ilmu pengetahuan. Keesokan harinya, seperti biasa, Shion datang sangat pagi guna bisa belajar sebelum kelas dimulai. Namun saat ia menyalakan lampunya, ia melihat Suho yang ternyata telah menginap semalaman di sekolah. Setelah kelas dimulai, nampaknya hari ini mereka akan berolahraga. Di sini Shion nampaknya kehilangan sesuatu, dan ia menoleh ke arah Yongbin. Lalu pelajaran olahraga pun dimulai, di mana Shion sangat lemah soal fisik. Berbeda dengan Suho, bahkan Suho paling cepat, dan sang guru pun menyarankannya untuk memilih masuk ke perguruan tinggi olahraga saja, karena fisiknya sangat bagus. Di tempat istirahat, Yongbin dan gengnya merendahkan Shion yang sampai saat ini belum mencapai akhir. Suho yang melihat hal itu, langsung melemparkan sepatunya ke arah mereka. 가져와. Mereka nampak sangat segan, bahkan Suho juga meminta mengambilkan sepatunya lagi. Suho menanyakan nama kroco si Yongbin, yang ternyata ia bernama Jungchan. 548초. 자, 공부도 타냐? 괜찮습니다. 인정. Setelah olahraga selesai, Yongbin dan dua temannya mulai meledek Shion kembali, yang ternyata Shion sendiri berada di sana. Shion mendekati Yongbin dan memintanya untuk segera berhenti membulinya. Namun Yongbin dan temannya malah menyerang Shion dengan kasar. Beruntung saja ada Pak Guru di sana. Yongbin juga beralasan mereka sedang bermain bersama, lalu menyuruh Shion untuk mengatakan hal yang serupa. Bodohnya, Shion mengiyakan apa yang dikatakan Yongbin, sehingga guru itu pun mempercayai dan pergi dari sana.
Setelah pulang, ia pun menjalani sisa waktunya dengan kesendirian dan tak lupa juga dengan belajar lagi. Namun saat sedang asik belajar, ia didatangi oleh seseorang yang mengantarkannya makanan. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Suho. Merasa dirinya tak memesan makanan, Shi-eun mengusir Suho. Namun Suho malah masuk ke dalam rumah Shi-eun. Ia bahkan meminta minum pada Shi-eun. Seperti biasa, Shi-eun tanpa berekspresi dan hanya menatap kelakuan Suho yang berterima kasih lalu pergi meninggalkannya. 뭐 이딴 새끼가 다 있죠. 내일 보자. Besoknya di kelas Shi-eun kedatangan murid baru bernama Bumsok. Setelah masuk jam istirahat, Bumsok didatangi oleh Yongbin dan gengnya. Mereka pun menanyai Bumsok dan ternyata Bumsok pindahan dari SMA Mugang. Yang dimana SMA itu diisi oleh anak-anak elit dan kaya raya. Lalu Yongbin menanyakan apakah ia mengenali pria bernama Jiwon di sana. Bumsok dengan gugup hanya menjawab. Namanya terdengar familiar, namun ia tidak mengenalinya. Pembicaraan mereka terpotong karena Shi-eun meminta Yongbin menyingkir dari tempat duduknya. Namun Yongbin enggan diperintah oleh Shi-eun. Akhirnya Shi-eun cukup kesal. Ia lalu mengambil ballpointnya seakan siap menyerang Yongbin. 싫은데. Beruntung saja itu dapat diredakan karena Suho meminta mereka tidak berisik karena ia sedang tertidur. Sontak, Yongbin dan gengnya pun pergi meninggalkan mereka. Bumsok nampaknya memperhatikan bekas luka cekikan Shi-eun. Ia pun berpikir mungkin Shi-eun korban bulian mereka. Bumsok pun lebih memilih untuk diam saat ini. 왜 빼는데? 한줄 모의 거는 그 새끼 요즘 미친 거 같지 않냐? Singkatnya, Yongbin dan teman-temannya sedang berada di klub. Mereka membicarakan mengenai Shi-eun yang tak memiliki rasa takut kepada mereka. Yongbin juga berpikiran sama. Jung akhirnya menyarankan Yongbin untuk merusak nilai Shi-eun saat ujian nanti. Karena mereka tidak bisa merusak jiwa Shi-eun, maka mereka akan merusak nilai Shi-eun karena Shi-eun sangat terobsesi dengan nilai akademisnya. Lalu seorang pria dewasa tinggi bernama Seokdae datang menghampiri mereka di klub itu. Ia pun memberikan pesanan Yongbin dan kawan-kawannya, yaitu barang terlarang. Namun sebelum Seokdae pergi, Yongbin ingin berbicara dengannya sebentar. Pembicaraan itu pun berisi pertanyaan mengenai barang haram yang dioleskan ke kulit. Seokdae hanya menjawab bahwa efeknya tidak akan sekuat biasanya. Namun dengan hal itu, paling parah bisa membuat pengguna merasakan pusing bahkan muntah-muntah. Setelah Seokdae pergi, Yongbin segera menelpon kenalannya yang bernama Jiwon dari SMA yang sama dengan Bumsok. Setelah pulang les, Shi-eun yang berjalan sendirian dihadang oleh penjual barang ilegal. Yang menjualnya ternyata Seokdae dan bawahannya. Mereka menganggap Shi-eun lah pelanggannya. Shi-eun yang tidak merasa membeli barang mereka hanya menatapnya dan memerintah mereka menyingkir. Namun para preman itu tak suka dengan perilaku Shi-eun. Shi-eun juga mengeluarkan ballpointnya seolah ia bersiap untuk bertarung. Beruntung saja Seokdae yang memimpin mereka mempersilahkan Shi-eun pergi dan memperingati anak buahnya untuk tidak sembarangan bermain kepada seseorang. Keesokan harinya, hari ujian pun dimulai. Saat itu, Yongbin meminta Bumsok berbicara empat mata di luar kelas. Yongbin dengan baik hati berkenalan dengan Bumsok. Namun pembicaraan pun semakin tidak enak saat Yongbin mengusut kembali kasus Bumsok sebagai korban bullying di sekolah lamanya. Informasi itu Yongbin dapatkan dari kenalannya yaitu Jihoon. Yongbin berkata bahwa ia akan membantu menjaga rahasia itu kepada murid lain. Namun dengan syarat Bumsok harus membantu dirinya. Ia pun memperlihatkan barangnya yang seperti stiker kepada Bumsok dan meminta Bumsok menempelkan benda itu di kulit Shi-eun nanti. 시간 Saat ujian dimulai, Yongbin meminta Bumsok untuk segera menempelkan benda itu kepada Shi-eun dan dimulailah aksinya. 뭐해? 몸도 둔해지고 졸리고. Beberapa waktu kemudian, ia merasa pusing dan aneh. Bahkan ia terpaksa untuk keluar tanpa izin kepada guru. Setelah meredakan pusingnya yang gila, ia pun kembali ke kelas dengan tatapan kosong dan tanpa ekspresi. Ia juga mencabut stiker itu. Kemudian ia menampar wajahnya sendiri dan menjadi pusat perhatian murid lain. 아니에요. Singkatnya, ujian pun telah beres. Para murid memeriksa hasil mereka sendiri-sendiri. Lalu fokus Shi-eun terganggu ketika ada satu jawaban yang ia isi salah. 1, 5, 1. Shi-eun yang menjunjung tinggi nilai akademik merasa tidak ikhlas menyalahkan jawabannya sendiri. Lalu ia pun memukul mejanya dan membuat satu kelas terdiam karena Shi-eun. Lalu Shi-eun pun berdiri dan berjalan mengarah kepada Yongbin. Ia pun mengambil sebuah buku dan memukul Yongbin dengan gaya sentrifugal agar damage-nya semakin sakit. Lalu ia juga menusuk tangan rekannya dan menghajar habis Yongbin. 물체의 원심.
Setelah Yongbin sekarat, Shi-eun memperingati Yongbin untuk menghentikan perundungan kepadanya. Ia pun hendak menginjak wajah Yongbin, namun beruntung saja Shi-eun didorong oleh Suho agar tidak terlalu berlebihan kepadanya. Shi-eun tak memperdulikan Suho dan melempar tempat pensilnya lalu menyerang Suho dengan kursi. Shi-eun yang tidak terima akan hadangan Suho terus memberontak, sampai akhirnya guru pun masuk dan menghentikan tindakan Shi-eun yang sudah kelewatan. Kejadian itu membuat Shi-eun terpaksa pergi kepada Yongbin di rumah sakit dan meminta maaf pada Yongbin dan ibunya. Pada awalnya, ibu Yongbin tidak menerima dan terus meminta Shi-eun datang meminta maaf dengan ibu yang bahkan tidak ia miliki. Namun keadaan berbalik ketika Shi-eun menunjukkan plester yang membuat keadaannya kacau saat ujian. Shi-eun juga membuktikannya dengan sekotak fentanyl di ransel milik Yongbin. 그러니까 Hal itu membuat sang guru meminta ibu Yongbin untuk memindahkan Yongbin ke tempat lain dan tidak membawa kasus Shi-eun ke komite kekerasan sekolah. Karena jika itu terjadi, keadaan akan jauh lebih kacau. 시작 시간에 좀 다쳤어요. Shi-eun pulang dengan keadaan sedikit berantakan dan membuat ayahnya sedikit khawatir. Selain itu, ia juga tidak bisa melupakan kejadian hari tadi bahkan saat ia mencoba untuk belajar. Keesokan harinya keadaan kelas tidak seperti biasanya. Beberapa murid di kelas terlihat segan pada Shi-eun, kecuali kedua teman Yongbin yang langsung menantang Shi-eun pulang sekolah nanti. Tidak takut, Shi-eun malah menantang balik mereka sekarang juga di toilet, sehingga satu kelas mengikuti mereka bertiga ke toilet. Setelah sampai di sana, Shi-eun menutup dan mengunci pintu toilet tersebut. Lalu ia pun mengambil pulpen dari sakunya dan melangkah mendekati mereka berdua hingga mereka terintimidasi. Mereka berdua ketakutan dan hanya bisa diam. Shi-eun akhirnya meminta mereka menyudahi perundingannya saat ini dan pergi meninggalkan mereka berdua. Ancaman itu membuat beberapa teman sekelas Shi-eun yang bahkan tidak dekat dengannya bertindak so akrab yang jelas saja diabaikan oleh Shi-eun. 뭐야? 다 어디 갔어? Di rumah sakit, Yongbin dijenguk oleh Sokdae. Selain itu, ia juga meminta kakak sepupunya untuk melakukan sesuatu pada Shi-eun. Yongbin bahkan bilang akan memberi berapapun yang kakak sepupunya minta sebagai bayaran. Pulang les, Shi-eun bertemu Suho yang sedang bekerja part-time dan meminta maaf padanya akan kejadian Yongbin. Setelah itu, mereka menjalankan kesibukan mereka masing-masing. Singkatnya, saat istirahat dimulai, Shi-eun mengajak Suho makan bersama sebagai permintaan maaf. Mereka juga sedikit berbincang walaupun ekspresi Shi-eun tetap cuek. 못 가도 개근상 너 맨날 이어폰 누가 말 걸 것 같은데. Di meja lain, para siswa mulai membicarakan tentang Shi-eun yang tidak terkena hukuman dari komite kekerasan sekolah dan fakta tentang Yongbin mengonsumsi fentanyl mulai terdengar. Selain itu, mereka juga terheran dengan kedekatan Shi-eun dan Suho yang sangat tidak biasa. Di lain tempat, seorang pemuda SMA sedang bermain judol. Ia mengalami kekalahan dan terpaksa harus meminjam pada bank ilegal yang diurus sendiri oleh Sokdae. Setelah jadi rentenir, Sokdae menemui Yongbin. Ia juga mengenalkan sepupu wanitanya yang bernama Yongyi. Setelah itu, mereka pun membahas mengenai urusannya dengan Shi-eun. Saat keluar dari sekolah, Shi-eun dihampiri oleh Bum-sok. Di sana Bum-sok mencoba meminta maaf pada Shi-eun, namun Shi-eun tetap cuek dan tidak memaafkan Bum-sok. Setelah itu, Shi-eun lalu pergi meninggalkannya. Setelah berjalan sendirian, Shi-eun dihadang oleh Yongbin, kakak sepupunya, juga ketiga orang yang sengaja dibayar untuk melancarkan misi Yongbin. Awalnya, Shi-eun sempat berontak dan mencoba pergi les melewati mereka, tapi malah ditampar oleh kakak sepupu Yongbin. Semua murid yang hendak pulang melihat ke arah mereka dan hanya bisa diam. Begitu juga dengan Bum-sok. Shi-eun akhirnya dibawa pergi oleh Yongbin dan backingannya. Bum-sok yang tahu hal itu bersegera menemui Suho yang tertidur. Ia meminta Suho untuk membantu Shi-eun yang dibawa pergi oleh Yongbin. Awalnya, Suho hendak menolak dan memilih pekerjaannya saja, tapi Bum-sok berjanji akan mengganti gajinya hari ini, dan mereka pun segera pergi untuk menyelamatkan Shi-eun.
Xian terpojok awalnya, tapi dengan keterampilannya membuat strategi dan memanfaatkan alat di sekitarnya untuk melawan, ia akhirnya bisa memutar keadaan dan mengalahkan Yongbin dan orang-orangnya. 공부도 못하게. 빠르게 제압해야 조건 반사. 나중에 처리. Walaupun hanya bertahan sebentar, pada akhirnya Xian bisa selamat dengan bantuan dari Suho dan Bumsok. 쪽팔려서 뒤질 것 같은. Dengan keberadaan Suho dan Bumsok membuat Yongbin kalah telak dan kakak sepupunya menelan malu, lalu meninggalkannya sendirian. Setelah berkelahi, mereka bertiga pergi ke sebuah tempat makan. Awalnya Xian menolak, namun setelah dipaksa oleh Suho, ia pun mau mengikuti mereka berdua. Namun saat sampai di sana, ternyata mereka malah dimintai membantu Suho dengan pekerjaannya yang tertunda karena membantu Xian. Setelah itu, mereka pun akhirnya mengobrol. Untuk kejadian di hari ulangan, Bumsok merasa sangat menyesal telah melakukannya pada Xian. Selain karena diancam, ia juga tidak tahu mengenai narkoba berbentuk plester itu. Setelah semuanya terklarifikasi dengan baik, mereka bertiga menghabiskan malam bersama di tempat makan barbeque. Xian bahkan lupa akan kelas lesnya hari ini. Selepas itu, mereka kembali disibukkan oleh hidup mereka masing-masing. Bumsok dengan hidupnya yang sedang antusias mendapatkan teman baru, Suho dengan pekerjaan paruh waktunya, juga Xian yang tertidur saat belajar di kamarnya. Sokde pada akhirnya menghadap Gilsu untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Yongji menjelaskan bahwa mereka hanya membantu seorang sepupunya Sokde, yaitu Yongbin, yang dipukuli. Merasa kesal karena hal itu, Gilsu pun memukuli lengan Sokde dengan batu bata. Singkatnya, Xian, Suho, dan Bumsok malah main biliar. Padahal mereka bertemu untuk penilaian mapel. Awalnya Xian hendak pergi sendirian, tapi Suho memaksanya untuk bermain biliar terlebih dahulu. Akhirnya, ia pun terpaksa bermain dan menggunakan hukum refleksi untuk menambah akurasi dari permainannya. 즉, 당구공의 정중앙을 기준으로 약 90%. Dan terbukti ia berhasil win streak dalam permainannya. Setelah itu, mereka pun berpisah di mana Suho dan Bumsok pergi untuk minum, lalu Xian pergi untuk belajar. 졸라. 하고. 그냥 Di rumah sakit, terlihat Yongbin kaget melihat lengan Sokde. Lalu Gilsu pun menjelaskan bahwa itu gara-gara Yongbin. Dengan cara itu, Gilsu pun meminta bantuan kepada Yongbin yang nanti juga ada. Perjalanan pulang, hujan deras turun dan membuat Xian terpaksa membeli payung. Namun di sana, ia malah bertemu dan memergoki Yongji yang sedang maling lipstik. Karena takut ketahuan, ia pun berpura-pura menjadi pacar Xian agar bisa keluar dari toko tersebut. 이거 비 어떡 나좀 바래다 줘 저기 맞 Setelah di luar, Xian yang tidak peduli keberadaan Yongji malah terpaksa diajak makan topoki sebagai rasa terima kasihnya. Namun Xian tak memakan topoki itu. Ia benar-benar tidak peduli dengan apa yang Yongji lakukan. Yongji juga menukar nomor ponselnya agar mereka bisa berteman. Namun yang Xian pikirkan hanyalah pulang. Di lain tempat, Sokde datang ke kediaman Gilsu sambil membawa mobil nasabahnya yang utangnya kagak kebayar. Ia pun melihat seorang bocah yang sedang dihajar oleh Gilsu karena terjerat hutang olehnya. Namun beruntung, kedatangan Sokde membuat bosnya itu tidak jadi memukuli si korban dan meminta Sokde menggantikan perannya. Keesokan harinya, Yongbin yang tampil berbeda mengajak Xian ngobrol baik-baik. Awalnya Xian menolak, tapi karena Yongbin terlihat tidak mengancam, ia pun meluangkannya sebentar. Pembicaraan mereka cukup mengenaskan, di mana Yongbin memohon pada Xian dan yang lainnya untuk membantu dirinya yang tidak ingin dibawa ke panti asuhan karena kasus barang haram kemarin. Dengan cara memberi bukti bahwa barang haramnya saat itu bukan miliknya. Dikarenakan mereka mau menolong Yongbin, mereka pun diajak masuk ke rumahnya. 너 왜 지하로 가냐? 그냥 뭐 먹을 거. 나중에 너 왜 알바 안 가야 되지? Dan ternyata di sana mereka malah bertemu Gilsu, Sokde dan gengnya. Nyatanya mereka bertiga dijebak oleh Yongbin agar mau datang bertemu dengan Gilsu. Di sana Gilsu mengatakan bahwa mereka bertigalah yang melukai tangan Sokde, yang mana Sokde tak memiliki asuransi kesehatan, dan mereka dipaksa membayar $15.000 dalam 3 hari ke depan.
Karena tidak merasa melukai tangannya, Chi-eun pun meminta bukti jika mereka bertiga melukai Sok-dae. Karena tidak ada bukti, Gil-soo pun menodongkan pisaunya dan tidak mau tahu jika mereka tak memberikan $15.000 saat itu juga, mungkin Gil-soo akan membunuh mereka. 사람도 죽여. 그때까지 돈 안 가져오잖아? Singkatnya, anak-anak buah Gil-soo benar-benar menguntit mereka bertiga dimanapun mereka berada. Mengetahui keadaan mulai gak beres, Chi-eun pun mengajak Yong-yi bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu, ia langsung mencecar pertanyaan mengenai siapa itu Gil-soo. Yong-yi dengan senang hati menjelaskan bahwa Gil-soo adalah orang yang menyediakan tempat tinggal dan pekerjaan ilegal. Selain itu, Gil-soo juga memang gila uang dan tak akan segan untuk membunuh. Lalu ia juga memiliki koneksi dengan gangster sungguhan. 지금도 조폭이랑 줄 있어. 진짜 깡패. Malam harinya, Bum-sok diam-diam masuk kamar orang tuanya yang sedang tidur. Ia pun mengambil jam tangan mahal orang tuanya untuk membayar $15.000 pada Gil-soo. Besoknya, ia pun memberitahu Chi-eun dan Suho bahwa masalah ini akan selesai karena ia akan membayar 15.000 itu. Mereka berdua yang tahu bahwa itu bukan uang milik Bum-sok menolak untuk dibayarkan pada si Gil-soo. Dan menurut mereka, akan lebih baik jika mereka melapor pada polisi karena Chi-eun mengetahui info yang lebih jauh dari hasil ngobrol dengan Yong-yi kemarin. 너 공무원이라고 가입만 하면 공짜로 5만 몇 천만 원까지 버는 거야. Di mana Gil-soo menjalankan bisnis haram dan judi ilegal dengan mitranya di luar negeri. Banyak anak-anak sekolah yang terjerat karena rela menjual apapun demi bermain judi ini. Awalnya, mereka diberikan kemenangan di permainan pertama, namun akan terus dikuras habis sampai ginjal-ginjal mereka. Tidak sampai di situ, Gil-soo memiliki data lengkap pemainnya, sehingga saat mereka tidak memiliki saldo, Gil-soo akan menawarkan pinjaman agar si korban dapat terus bermain lagi. Dan seperti itulah lingkaran setan yang Gil-soo buat. Maka dari itu, Chi-eun akan melaporkan hal itu di mana banyak barang-barang bukti juga di markas si Gil-soo ini. Saat pulang, mereka bertiga kembali dicegat oleh Gil-soo dan anak buahnya. Suho akhirnya berbicara pada mereka bahwa ia akan mengatasi Gil-soo mengenai pembayaran $15.000 tersebut. Lalu Chi-eun dan Bum-sok bisa melapor pada polsek agar bisa langsung menggerebeknya. Awalnya Bum-sok tak setuju, namun Suho meyakinkan bahwa rencana ini akan berhasil. 삼총사에 족같은 소리. 아이씨. 세팅 좀만 하면은 돼. 5만 원 주는 쿠폰. Setelah Suho sendirian menghampiri Gil-soo, Suho pun tak langsung memberikan uangnya. Ia ingin berbasa-basi dulu sambil minum teh. Awalnya, Gil-soo menolak, namun saat Suho membuka topik mengenai judi ilegalnya dan mengusungkan suatu ide bagus untuk perkembangan penipuannya, ia pun mengajak Suho ke kediaman Gil-soo. Sok-dae dan Yong-yi tidak ikut diajak oleh Gil-soo. Mereka diperintah untuk menunggu Chi-eun dan Bum-sok. 잠깐만. Saat Chi-eun dan Bum-sok terlihat, Yong-yi pun menghampiri mereka. Di sana, Yong-yi memberikan alamat kediaman Gil-soo yang saat ini OTW membawa Suho. Bum-sok nampaknya jadi semakin khawatir bahwa Suho sangat dalam bahaya. Ia pun menghentikan taksi dan berusaha langsung ke kediaman Gil-soo dan memberikan uangnya. 야, 뭐해? 내가 가지고 온 돈 주면은 그냥 소 잘못되면 너 어떡하려고 그래? Sok-dae mempertanyakan apa maksud dan tujuan Yong-yi. Ia menjawab bahwa ia berniat menjebloskan Gil-soo ke penjara dengan harapan ia dan yang lainnya akan berubah dan tak terikat oleh keburukan Gil-soo. Menurutnya, mereka juga memiliki hak hidup layak sama seperti pemuda-pemuda lainnya. Setelah sampai di kediaman Gil-soo, ia pun disambut hangat layaknya tamu pada umumnya. Lalu Gil-soo meminta HP Suho agar transaksinya aman. Tetapi Suho menolaknya, yang pada akhirnya Gil-soo memukuli Suho hingga tak sadarkan diri. Bum-sok juga memberanikan diri untuk masuk ke markas Gil-soo. Ia pun menyerahkan $15.000, namun Gil-soo menariknya menjauh dari kediamannya. Setelah itu, Chi-eun dan polisi sampai di tempat Gil-soo. Namun mereka seakan tidak ada di dalam sana. Polisi itu pun sepertinya malas mengurusi masalah ini karena kurangnya bukti dan tidak ada surat perintah juga. Lalu Chi-eun ditinggalkan sendirian di sana. Pada akhirnya, Chi-eun mencoba masuk sendirian. Ia menemukan tongkat baseball dan bercak darah yang ia rasa itu adalah darah Suho. Ia merasakan ada yang janggal di markasnya, dan kebetulan semua barang mereka kosong. Seolah mereka tahu bahwa polisi akan datang ke markas mereka. Benar saja, Gil-soo dan anak buahnya membawa Suho dan Bum-sok meninggalkan markas mereka. Mereka juga membawa barang-barang yang menurut mereka penting. Bahkan kepergian mereka tepat sebelum para polisi dan Chi-eun datang.
젖가고 씨발. Di jalan, Gilsu yang berhasil kabur lalu menculik dua murid itu langsung menelpon Sokde dan memintanya untuk datang ke markas mereka yang lain. Ia juga memerintah Sokde membawa adik sepupunya yaitu Yongyi karena Gilsu menganggap Yongyi biang masalah semua ini. 이 씨발. Merasa akan menjadi masalah, Sokde akhirnya pergi ke markas Gilsu sendirian tanpa mengajak Yongyi. Namun, Yongyi yang merasa dirinya terlibat dalam masalah ini langsung mengikuti jejak Sokde. Yongyi juga meminta Shiun untuk mengikuti dirinya dan menyusul mereka dengan polisi untuk menyelamatkan Suho dan Bumsok. Shiun yang masih berada di markas Gilsu hanya terdiam. Namun setelah diberikan alamat di mana Suho dan Bumsok berada oleh Yongyi, ia pun langsung berlari tanpa basa-basi. Di sisi lain, Gilsu sedang menunggu kedatangan Sokde dan Yongyi. Bumsok dan Suho juga disekap. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Saat mereka berbicara, salah satu anak buah Gilsu meminta mereka untuk diam. Suho juga membalas perkataan kasar preman itu dan membuatnya dipukuli di tempat. 야야. 에이 팔도 묶여서 지금. Sokde dan Yongji yang hampir sampai ke tempat Gilsu berbicara satu sama lain. Gilsu meminta maaf pada Yongji karena ia merasa keterlibatan Yongji juga karena ulahnya. Maka dari itu, Sokde meminta Yongji untuk tak bertingkah banyak saat bertemu Gilsu nanti. Sedangkan Shiun ia yang baru sampai, segera masuk ke area sana sambil melapor pada pihak kepolisian. Gilsu yang didatangi Sokde memintanya mendekat. Ia berkata bahwa Sokde telah ia beri makan, tempat tinggal bahkan membayar setiap pekerjaannya. Namun mengapa Sokde tetap berkhianat padanya? Sokde pun langsung menantang Gilsu dan tentu saja Gilsu meluapkan emosinya. 이 씨발을 받아치워. Gilsu juga memerintah Sungchan untuk menikam Sokde, yang mana Sungchan ini juga salah satu rekan Sokde yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Tentu saja, perintah itu membuat Sungchan hanya bisa terdiam membeku. Gilsu juga mulai bermain-main dengan Suho, Bumsok, dan Yongyi. Ia juga sudah memutuskan untuk menusuk Suho pertama. Namun saat ia hendak menusuknya, tiba-tiba Sokde menyerang Gilsu dari belakang. Di sini nampaknya Sokde sudah memutuskan untuk keluar dari lingkungan haram Gilsu. Ia juga menantang Gilsu bertarung 1 lawan 1 dan meminta anak buah Gilsu yang lain diam jika tidak ingin mati. Pada awalnya, Sokde bisa membuat Gilsu tumbang. Namun Gilsu mengambil pisaunya dan berhasil mengiris kaki Sokde hingga ia terkapar. 마음이 존나게 약해서 그래. Karena kekalahan Sokde, Yongyi menyerang Gilsu dari belakang. Namun sayang, Gilsu malah berhasil membuat Yongyi dicekik hingga hampir mati. Namun cekikan Gilsu itu terhenti karena mendengar sirine polisi dan Shiun datang menghampiri mereka. 끝났어. Shiun juga berkata bahwa para polisi sudah datang. Mereka sedang menggeledah mobil Gilsu di bawah. Sontak kali ini membuat Gilsu dan anak buahnya panik dan berlari ke bawah untuk menyelamatkan properti mereka. Shiun akhirnya bisa menyelamatkan Suho dan Bumsok. Ia melepaskan ikatan di tangan mereka. 야 쟤는 왜 또 왔어? 너 존나게 똑똑하다. 어? 야 쟤는 왜 또 왔어? Namun selang beberapa saat, Gilsu dan anak buahnya kembali. Yang ternyata suara sirine polisi tadi adalah tipuan dari HP Shiun. Gilsu yang emosi akhirnya menghajar mereka semua. Namun saat ia sampai di gerbang untuk pergi, para polisi sudah berada di sana. Pertarungan antara Gilsu dan Shiun juga jadi terhenti karena ada satu polisi yang menodongkan senjatanya pada mereka. Gilsu akhirnya berpura-pura bahwa mereka sedang bermain dan mendekat sedikit demi sedikit pada sang polisi, lalu mendorong anak buahnya pada polisi itu dan kabur meninggalkan semua anak buahnya. Shiun yang tak mau kehilangan jejak Gilsu pun juga langsung mengejarnya tanpa takut pada polisi yang ada di sana. Pengejaran Shiun membuat Gilsu jengkel. Gilsu pun berniat menyelesaikan Shiun di sini, dan Shiun juga mengambil tongkat di sana. Hendak menusuk Shiun, Gilsu kembali didatangi oleh Suho. Keadaan pun menjadi 2 lawan 1 sekarang. Akhirnya, dengan kombinasi mereka berdua, mereka bisa mengalahkan Gilsu dan membawanya ke pihak kepolisian. Di sisi lain, Sokde yang berhasil kabur malah mengunci dirinya sendiri di dalam tempat itu. Ia meminta Yongyi dan Sungchan untuk pergi dari sana karena tak bersalah atas semua ini. Tak lama kemudian, Sokde pun dihampiri oleh seorang polisi.
Singkatnya, para polisi pun menangkap Gilsu dan semua anak buahnya. Di sana, Gilsu juga bertemu kembali dengan Sokde. Awalnya Gilsu mengancam Sokde setelah semua ini selesai. Namun Sokde langsung menendang wajah Gilsu saat itu juga. Shi-eun, Suho, dan Bum-sok pun kembali berkumpul lagi. Di sana, Shi-eun juga sebagai pelapor dimintai untuk pergi membuat pernyataan di kantor polisi, dan Bum-sok akan menemani Shi-eun. Singkat cerita, Shi-eun dan Bum-sok telah membuat sebuah pernyataan. Di sana nampaknya mereka juga dibantu oleh seseorang. Pria tersebut berkata bahwa masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Shi-eun juga bisa menutupi masalah ini pada keluarga dan lingkungan sekolah. Bahkan, Shi-eun juga diperbolehkan untuk pulang. 천천히 좀. 들어가세요. Setelah Shi-eun pergi, Bum-sok langsung bertanya pada pria itu, apakah ia menyembunyikan masalah ini pada ayahnya. Dikarenakan pria tersebut adalah tangan kanan ayahnya Bum-sok, pria itu pun tak bisa merahasiakan masalah ini, dan ayah Bum-sok sudah mengetahuinya. Di luar kantor, Shi-eun melihat Yong-ji sedang berdiri sendirian. Ia pun menghampirinya, lalu menanyakan keadaan Yong-ji dan yang lainnya. Sedangkan di sisi Bum-sok, si pria tadi menutup semua jendela ruangan mereka, dan ternyata Gilsu juga berada di sana. Pria tersebut pun meminta Bum-sok menghajar Gilsu sekarang juga, dan menganggap Gilsu adalah karung pasir. Ia juga mempraktekkan tinjuannya pada Bum-sok. 움직이지마. 오늘 더. 씨발 그 새끼들이 왜 싸이? 쳐봐. Namun Bum-sok benar-benar tak kuasa memukul. Ia pun pergi dengan perasaan kesal pada dirinya sendiri. Setelah itu, Shi-eun dan Yong-ji pada akhirnya menjenguk keadaan Suho di rumah sakit. Mereka juga menceritakan hebatnya diri mereka saat mengalahkan geng Gilsu dan tertawa bersama-sama. 김길수는 구속 와가지고 다 내준다고 하더라고. 아 둘이 개 잘 어울리네. 야 그냥 Setelah semua itu berakhir, Shi-eun kembali tanpa ekspresi, dengan bajunya yang kusut dan kotor. Ia melangkahkan kakinya untuk pulang. Karena tak bisa pulang begitu saja, akhirnya Shi-eun kembali ke rumah sakit untuk menemui Suho dan Yong-ji. Ia membawakan banyak makanan termasuk makanan yang Suho suka. Di sini juga, Suho nampak aneh dengan emosi Shi-eun. Cara Shi-eun menatap, berbicara dan bersikap benar-benar berbeda, dan membuat Suho merinding sebagai teman sekelasnya. Bahkan Shi-eun juga tersenyum saat ia melihat Suho dan Yong-ji makan makanan yang ia bawakan. 한 사람이 어른이고 또 Di sisi lain, seorang anggota dewan yang sibuk dihampiri oleh anaknya. Ia pun mengambil tongkat golfnya dan meminta anaknya itu untuk menyerahkan tubuhnya. Sang ayah pun berkata bahwa Bum-sok lemah dan tanpa harapan. Lalu ia pun memukulinya di sana. Keesokan harinya, saat Bum-sok berjalan menuju kelasnya, beberapa murid menghampirinya dan menanyakan kebenaran mengenai kabar bahwa Bum-sok, Suho, dan Shi-eun menangkap bos judi dan para pembuli. Bum-sok nampaknya kaget karena kabar cepat itu menyebar. Ia hanya mengiyakannya saja, dan tentu ini membuat kagum para murid tersebut. Setelah sampai di kelas juga, ia sedikit berinteraksi dengan Shi-eun. Shi-eun, yang sudah sedikit terbuka pada orang lain, juga meresponnya dengan baik. Setelah itu, ia melihat ke arah anak buah Yongbin. Mereka nampaknya hanya bisa diam dan tak mau berurusan lagi dengannya. Setelah istirahat, nampaknya mereka bertiga juga makan bersama. Mereka juga mengobrol mengenai kabar Yonggi yang sementara tinggal bersama nenek Suho. Katanya, Yonggi juga akan mulai bekerja paruh waktu nanti. Bum-sok juga mengajak mereka berdua main ke restoran saat weekend nanti. Pada awalnya, Si-eun menolak, namun nampaknya ia akan ikut juga bersama mereka. Saat di rumah, setelah Bum-sok merapikan penampilannya, ia pun langsung stalking Instagram Suho. Ia nampaknya sedikit cemburu pada hubungan Suho dan Yonggi. Terlebih lagi, Yonggi benar-benar dekat dengan Suho, nenek Suho dan temannya Suho yaitu Si-eun. Di sisi lain, Si-eun sedang makan malam bersama ibunya. Nampaknya ada satu hal yang ingin Si-eun sampaikan padanya. Namun pembicaraan mereka harus terpotong karena ibunya tiba-tiba mendapatkan panggilan dari pekerjaannya. 어째 컵은 가면서 마시자. 엄마. Sesuai rencana, mereka pun pergi bermain. Namun Suho malah mengajak Yonggi. Di sana, Bum-sok terus memperhatikan Yonggi. Ia benar-benar terlihat cemburu padanya, karena Suho malah lebih fokus pada Yonggi. Bahkan ketika Si-eun sudah datang pun, ia malah menatap ke arah mereka semua. Ia malah merasa sendirian di tengah keramaian mereka. Setelah itu, mereka pun berkaraoke. Suho dan Yonggi nampaknya benar-benar menikmati waktu libur mereka. Si-eun malah terlihat canggung dan tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Sedangkan Bum-sok, ia terus merasa bosan dengan kehadiran Yonggi di antara mereka bertiga. Bum-sok akhirnya memilih untuk membeli minuman. Saat ia berjalan kembali ke ruangan karaoke mereka, Bum-sok nampaknya dikenali oleh beberapa orang. Bum-sok akhirnya bergegas meninggalkan mereka, namun orang-orang tersebut malah terus mengejarnya. Di sisi lain, Yonggi mengangkat telepon dari HP Bum-sok. Ia menanyakan ruangan mereka, dan Yonggi hampir saja memberitahu ruangannya. Jelas itu membuat Bum-sok kesal padanya.
Di sini suasana liburan mereka menjadi kacau. Yongyi juga pergi dan Suho terpaksa mengejarnya. Saat Shiun menenangkan Bumsok, tiba-tiba orang-orang tadi menghampiri Bumsok. Mereka berkata bahwa mereka teman lama di sekolah Bumsok sebelumnya. Bumsok hanya diam saja, seakan ia tak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, mereka pun akhirnya memutuskan pergi setelah Shiun sedikit mengintimidasi mereka dengan reaksinya. 그럼 나중에 하든가. 그래 미안. 또 보자잉. Besokan harinya, Bumsok merasa stres di sekolah. Terutama yang ia alami nampaknya kembali merenggut emosinya saat ini. Bahkan ketika para murid lain mengobrol dengan berisik, Bumsok langsung memarahi mereka dan hendak menghajar mereka. 안 주겠는데? 족도 아닌 새끼가 안 소리. Saat itu, Shiun dan Suho langsung melerai emosi Bumsok. Tapi di sini, Bumsok juga emosi pada Suho dan meninggalkannya. Selain itu, sepertinya Shiun cukup peka apa yang dialami oleh Bumsok. Bumsok benar-benar stres. Ia terasa kembali dihantui oleh para pembuli di sekolah lamanya. Bahkan ia tak bisa hidup dengan tenang. Teleponnya selalu berdering di spam oleh mereka semua. Singkatnya, saat Shiun berolahraga bersama Suho, mereka pun membahas keadaan Bumsok sebelumnya yang tak bisa dihubungi sama sekali. Akhirnya, mereka berniat untuk menemui Bumsok nanti. 필요 없다니까. 자, 이 턱은 항상 숙이고 막 패 죽여버리겠다. 가만 안 놔. 패지 말고. Singkatnya, Suho dan Shiun mendatangi kediaman Bumsok. Di sana mereka cukup terkejut dengan rumah Bumsok yang sangat besar. Ketika Suho melihat mewahnya rumah Bumsok, Shiun to the point menanyakan keadaan Bumsok. Di sini Bumsok belum mau memberitahu fakta yang sebenarnya. Saat Suho melihat foto keluarga Bumsok, ia memuji keluarganya yang terlihat sangat bahagia. Namun Bumsok membantah bahwa ayahnya sengaja mengadopsi dirinya demi menaikkan citra sang ayah untuk politik. Dan sontak hal ini membuat Shiun dan Suho terdiam. Singkatnya, mereka pun akhirnya mengobrol dengan serius soal keadaan Bumsok. Di sini Bumsok menceritakan masa lalunya saat di sekolah sebelumnya. Ia dibully oleh orang-orang yang kemarin menghampiri mereka di karaoke. Ia juga sering berkunjung ke rumah sakit saat dibully. Bahkan mereka tidak peduli setelah melaporkan pada ayahnya Bumsok. Dan itu juga jadi alasan mengapa ia pindah sekolah. Setelah mendengar semua itu, Suho benar-benar tersulut emosinya. Ia pun meminta Bumsok untuk menghubungi mereka dan ia akan membuat orang-orang itu meminta maaf pada Bumsok. Setelah tahu keberadaan para pembuli, mereka bertiga pun segera pergi ke karaoke tempat mereka berkumpul sekarang. Setelah itu, mereka pun masuk ke ruangan para pembuli itu. Di sana, Bumsok pun memerintah mereka untuk meminta maaf padanya. Namun mereka malah mengetawakan aksi Bumsok itu. Ketua para pembuli yang bernama Kim akhirnya berdiri dan malah mengolok-olok Bumsok untuk apa meminta maaf padanya. Suho akhirnya menjewer Kim hingga ia terpaksa meminta maaf. Setelah itu Bumsok pun meminta Kim untuk memukulinya berkali-kali saat ini. Hal itu juga disetujui oleh Suho untuk membuat jerak Kim dan temannya. Bumsok yang kehilangan akalnya akhirnya mengambil mic di dekatnya, namun ditahan oleh Suho. 범석이한테 연락하지 마. Setelah Suho membawanya, Suho malah dibuat marah oleh perkataan Bumsok. Bumsok merasa bahwa Suho memperbudak dirinya, membuatnya traktir setiap kali mereka berkumpul. Padahal Suho tak pernah berharap seperti itu pada Bumsok. Disinilah terjadinya miskomunikasi di antara hubungan mereka berdua. Lagi pula Suho juga membantu Bumsok dengan ikhlas. Dengan miskomunikasi tersebut, Bumsok pun meninggalkan mereka berdua di sana. Saat Bumsok pergi sendirian, ia terus-menerus dihubungi oleh Kim. Kim juga akan membalaskan perbuatannya. Namun secara kebetulan saat ia berusaha pergi dari kerumunan orang di sana, ia bertemu dengan anak buah Yongbin yaitu Jungchan dan Taehun yang sedang menghabiskan waktu di sana. Kim dan gengnya yang berhasil menemui Bumsok dibuat kaget. Mereka mengira kelompok Jungchan adalah teman-teman Bumsok. Mereka hanya bisa diam. Tanpa diketahui juga, Jungchan dan Taehun mengambil kesempatan di sana. Mereka akhirnya membawa geng Kim ke tempat sepi untuk diperas. 1184117. Di sana, Jungchan dan gengnya menghajar habis Kim dan kawan-kawannya. Mereka juga memeras habis uangnya. Kim tiba-tiba berkata bahwa dirinya akan membunuh Bumsok nanti. Di sana, Bumsok langsung tersulut emosinya dan menghabisi Kim tanpa ampun. Di sana juga, Jungchan dan gengnya hanya menertawai Kim yang sedang dipukuli oleh Bumsok. Taehun juga menyuruhnya untuk menghajar lebih keras. Bumsok mengajar mereka sambil teringat pukulan Kim sebelumnya, pukulan ayahnya dan Suho. Ia pun benar-benar melampiaskan emosinya saat ini. Setelah itu Jungchan mengajak Bumsok untuk minum bersama. Bumsok akhirnya ikut bersama Jungchan dan gengnya. Tanpa basa-basi, Bumsok menjadi investor terbesar mereka saat ini. Bumsok pun dipuji dan dihargai oleh mereka semua.
Setelah itu dengan keramahannya Jungchan juga meminta Instagram Bumsok. Di sini Bumsok merasa bahwa perlakuan mereka jauh lebih baik daripada Suho dan Ji-eun. Bahkan di tengah-tengah rasa mabuknya, Bumsok juga men-unfollow Suho. Untuk menunjukkan bahwa dirinya juga mampu, Bumsok membawa sebotol minumannya. Lalu ia pun menghampiri meja para wanita cantik. Di sana ia menggoda dan menyodorkan minumannya. Wanita itu pun menyicikan minumannya kepada Bumsok dan Bumsok pun langsung meminumnya. Setelah itu, ia benar-benar mabuk parah. Keesokan harinya, ketika pembelajaran hendak selesai, Bumsok masuk ke kelasnya. Ia nampaknya telat untuk pergi ke sekolah. Bahkan ketika Ji-eun bertanya padanya, Bumsok malah mengabaikan Ji-eun dan berkumpul dengan Jungchan dan Taehoon. Ji-eun hanya bisa diam dan menatap kepergian temannya itu. 야, 술 잘 먹었다. Saat pelajaran kembali dimulai, Suho menanyakan keberadaan Bumsok dan kebetulan Bumsok datang bersama grup barunya. Ji-eun akhirnya mendekati Bumsok. Ia meminta waktunya sebentar untuk berbicara berdua. Dalam pembicaraannya, Ji-eun ingin tahu kabar terakhir Bumsok dan mengapa ia malah berteman dengan grup Jungchan. Namun jawaban-jawaban dari Bumsok tak membuat Ji-eun puas. Bumsok juga mengungkapkan keresahannya pada Suho bahwa ia merasa direndahkan olehnya. Ia merasa jadi babu untuk Suho. Ternyata Suho ada di belakang Bumsok. Sontak saja Bumsok langsung pergi meninggalkan mereka. Setelahnya, Bumsok kembali berkumpul dengan gengnya Jungchan. Bahkan di sana ada Yongbin juga. Ia juga diperkenalkan pada teman Yongbin yang bernama Kang Woo-young. Ia adalah teman Yongbin yang akan bergabung dengan UFC nanti. Setelah itu, Yongbin pun menanyakan mengapa Bumsok berpisah dengan Suho. Ia hanya menjawab bahwa Suho merasa jadi raja di sana, dan ia merasa jengkel padanya. Yongbin yang mendengarnya juga memiliki rasa yang sama dengan Bumsok. 근데요 뭐를? Di sisi lain, Ji-eun yang baru keluar dari lesnya dijemput oleh Suho. Ji-eun juga mau tak mau membantu Suho mengantarkan paket, dan setelah itu mereka pun bersulang bersama. 아, Pembicaraan mereka akhirnya semakin intens, di mana Ji-eun membicarakan soal Bumsok. Ji-eun berpikir mungkin Jungchan dan Taehoon memanfaatkan Bumsok yang kaya. Namun menurut Suho, bisa saja Bumsok sendiri yang menginginkan hal itu. Ia sengaja dengan sukarela membelikan barang-barang dan mentraktir teman barunya, dikarenakan ingin terlihat kuat dan populer agar terhindar dari pembulian. Bumsok benar-benar terbawa arus oleh Jungchan dan Taehoon. Mereka juga sangat akrab, bahkan Bumsok juga berpindah meja agar dekat dengan mereka. Dengan begitu, akhirnya Ji-eun berbicara dengan Jungchan dan Hoon. Ia memastikan agar Bumsok tidak dimanfaatkan oleh mereka. Mereka berdua juga mengaku bahwa Bumsok sendirilah yang mengajak mereka dan mentraktir mereka. Mereka tidak memaksa apapun pada Bumsok. Saat jam makan siang, seperti biasa Ji-eun bersama dengan Suho. Tampaknya Suho merelakan pilihan Bumsok untuk bersama dengan mereka. Bumsok sendirilah yang memilih bagaimana ia akan menjalani hidup. Tiba-tiba saja, Bumsok dan gengnya datang tanpa mengantri terlebih dahulu. Di sana, Suho pun memberhentikan mereka. Selain Bumsok, Taehoon dan yang lainnya hanya bisa menuruti perintah Suho. Di sini Suho menatap Bumsok dan menyuruhnya untuk masuk ke barisan. Bumsok melawan dan tak menuruti perintah Suho. Lantas, Suho mendorong Bumsok dengan keras. Bumsok dan gengnya dengan kesal menjauh dari area kantin. Bumsok akhirnya berniat menghajar Suho. Ia pun bertanya pada Jung, siapa yang bisa mengalahkan Suho. Mungkin kenalan Yongbin yang bernama Woo-young bisa mengalahkan Suho karena sama-sama petarung. Bahkan Woo-young juga membuat live stream dengan pertarungannya sendiri. Singkatnya, Bumsok menemui Woo-young dan Yongbin. Bumsok akan membayar $1.000 jika Woo-young bisa menghajar Suho nantinya. Dengan uang yang sangat banyak bagi pelajar SMA, Woo-young pun menerima tawaran Bumsok dan langsung bergegas ke gym untuk berlatih. Setelah diingat-ingat, Jungchan juga pernah tahu bahwa Suho dan Woo-young pernah bertarung saat dulu. Namun Suho sudah pensi dan seharusnya dengan skill yang sekarang, Woo-young bisa lebih unggul dibandingkan Suho. Pada malamnya, Bumsok dan yang lainnya mengikuti Suho yang sedang bekerja paruh waktu dengan motornya. Saat Suho mengantarkan pesanannya, mereka pun memutuskan rem motor Suho. Bumsok benar-benar tidak peduli jika Suho mati sekalipun. 몰라 씨발 뒤져. Kecelakaan itu membuat panik Bumsok dan teman-temannya. Mereka pun kabur dan hanya Bumsok yang masih menatap Suho dari kejauhan. Seakan ia tak percaya melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Karena kecelakaannya, Suho terlambat di sekolahnya. Di sana ia menatap ke arah Bumsok yang juga menatapnya kembali. Setelah kelas berakhir, Ji-eun menghampiri Suho. Kebetulan juga Bumsok berjalan di sampingnya. Suho pun meminta Bumsok untuk tak menatapnya seperti tadi karena terlihat sangat menjijikan baginya. Singkat cerita, Ji-eun dan Yongji sedang menyiapkan ulang tahun Suho. Seketika Yongji memintanya untuk memotret dirinya saat itu. Tampaknya Ji-eun masih belum terbiasa dengan kegiatan bersosialnya saat ini. Di sisi lain tempatnya di gym,
Boyong sedang melatih dirinya untuk persiapan bertarungnya melawan Suho. Bumsok juga sedang menghubungi Suho, namun Suho tak kunjung mengangkatnya. Kembali pada Shi-eun, Yongyi mendapatkan pesan dari Bumsok, di mana Bumsok mengajak Yongyi untuk merayakan ulang tahun Suho bersama. Shi-eun juga sedikit kebingungan mengapa Yongyi membahas Bumsok. Namun dikarenakan Bumsok meminta untuk tidak memberitahu Suho dan Shi-eun, Yongyi pun menutup pesannya dan hendak pergi menemui Bumsok untuk membuat kejutan untuk Suho tanpa diketahui oleh mereka berdua. Setelah bertemu dengan Bumsok, ternyata Bumsok hanya menjebak Yongyi saja. Bahkan ia juga membawa gengnya untuk menculik Yongyi. Sedangkan Shi-eun yang sudah kedatangan Suho dibuat bingung kemana perginya Yongyi. Kebetulan ia pun diam-diam membuka HP milik Suho dan melihat chat dari Bumsok di sana. Bumsok menculik Yongyi dan meminta Suho untuk datang padanya. Shi-eun yang tahu hal itu mengingat kembali bahwa Bumsok dan Suho sedang ribut. Ia pun menghapus chatnya dari HP Suho dan bergegas pergi sendirian tanpa diketahui Suho sendiri. Shi-eun akhirnya sampai di tempat. Ia pun melihat-lihat keadaan bangunan yang terlihat kumuh dan banyak barang yang tak terpakai. 경지물을 잘 이용해야 한다. Setelah menemukan keberadaan Bumsok dan gengnya, Shi-eun menyiapkan kunci Inggris di lengannya dan berjalan ke arah mereka. Shi-eun pun langsung kabur membawa Yongyi. Sontak Yongbin dan yang lainnya mengejar Shi-eun. Saat Shi-eun sedang berusaha survive dari anak-anak Bumsok, Yongyi berusaha menelpon polisi. Dengan mengandalkan barang-barang yang ada, Shi-eun cukup bisa mendominasi pertarungan tersebut. Bahkan ia berhasil mengambil linggis yang Yongbin bawa. Hal ini jelas membuat semuanya ketakutan. Namun semua itu berakhir ketika Woo-yong datang. Kekuatan Shi-eun yang tak sebanding dengan Woo-yong membuatnya terkapar di tengah-tengah geng Bumsok. 야, 이 개새끼가. 그만해. Bumsok mencoba untuk meminta Yongbin membiarkan Shi-eun pergi, karena yang ia tuju bukanlah Shi-eun. Namun Yongbin tak mengindahkan perintah Bumsok, karena Yongbin memiliki dendam pribadi pada Shi-eun. Bumsok tak kuasa melihat Shi-eun dipukuli, ia pun hanya bisa pergi dari sana. Ia merasa bersalah karena membawa orang yang tak memiliki masalah dengannya malah dipukuli. Ia merasa bersalah atas semua ini. Boyong juga pergi dari sana. Ia meminta Bumsok menjadwalkan ulang pertarungannya dengan Suho. Selain itu, Bumsok tetap harus membayar uangnya pada Woo-yong hari ini juga. Pengeroyokan pada Shi-eun akhirnya berakhir, di mana mereka terpaksa kabur karena Yongyi mendatangkan para polisi. Di sisi lain, Suho yang bangun dari tidurnya merasa kesepian karena semua temannya pergi entah kemana. Singkatnya, Shi-eun bangun dari pingsannya. Ternyata semuanya sudah diatasi oleh polisi. Di sana, Yongyi berusaha menjelaskan semuanya, namun fokusnya teralihkan oleh Shi-eun yang sudah siuman. Di sana, Shi-eun memberitahu Yongyi untuk tidak memberitahu Suho soal kejadian ini. Di sisi lain, Suho masih kebingungan dengan keadaannya. Ia juga mengecek handphonenya, namun malah tidak aktif. Sedangkan Bumsok, ia ditelepon oleh Shi-eun. Di sana Shi-eun meminta Bumsok untuk menghentikan aksi dendamnya pada Suho, namun ia malah mematikan teleponnya. Mungkin ia juga merasa bersalah atas semua kejadian yang ia mulai malam ini. Singkat cerita, Shi-eun teringat kembali dengan masa lalunya saat bersama kedua orang tuanya. Shi-eun memang cerdas dan pintar sejak lahir. Saat ia sedang menjalani hobinya yaitu belajar, ia selalu diganggu oleh pertengkaran kedua orang tuanya. Ia paham bahwa orang tuanya sering bertengkar karena kehadiran dirinya. Kedua orang tuanya yang sibuk membuat mereka saling menyerahkan Shi-eun untuk diurus. Yang ujung-ujungnya, Shi-eun selalu sendirian sejak kecil dan jarang mendapati perhatian dari mereka. Saat ini, ayahnya tahu apa yang terjadi pada Shi-eun. Ia meminta Shi-eun menjelaskan secara rinci masalah yang ia alami saat ini. Namun Shi-eun enggan menceritakan masalahnya. Dikarenakan ia sudah terbiasa sendirian, bahkan tak pernah bercerita apapun pada ayahnya ataupun ibunya. Lalu, sang ayah pada akhirnya memutuskan untuk memindahkan Shi-eun ke sekolah lain setelah keluar dari rumah sakit. Di rumah Bumsok, seorang sekretaris bawahan ayahnya mengecek keadaan Bumsok yang sedang mengurung diri sendirian. Setelah itu, ia pun melaporkannya pada tangan kanan sang ayah. Dikarenakan sang ayah benar-benar sibuk dengan agenda politiknya. Jadi kegiatan Bumsok dipantau oleh tangan kanan sang ayah. Setelah tahu soal apa yang dilakukan oleh Bumsok belakangan ini, ia pun akhirnya meminta sang sekretaris itu mengawasi Bumsok dan mencarikannya sekolah di Filipina. Saat di sekolah, Suho bangun dari tidurnya. Ia pun dibuat bingung saat melihat Shi-eun yang tidak hadir. Ditambah lagi meja Bumsok juga kosong. Suho akhirnya mencoba menghubungi Shi-eun, namun ia sengaja tak mengangkatnya. Pada akhirnya, Suho menemui Yongyi dan ia meminta Yongyi menjelaskan apa yang sudah terjadi pada teman-temannya. Di sini juga Yongyi sikapnya berbeda. Ia menutupi semuanya dari Suho. Setelah itu, ia mencoba mengunjungi kediaman Shi-eun, namun Shi-eun benar-benar seperti menghilang. Tak ada pilihan lain, Suho akhirnya menanyakan kabar Bumsok pada Jungchan dan Taehoon. Mereka yang ketakutan menjawab bahwa mereka juga tidak tahu kabar terakhir dari Bumsok. Suho pun memerintah mereka untuk menghubungi Bumsok karena mereka lebih dekat dengannya. Jika tidak, maka Suho akan menghajar habis Jungchan dan yang lainnya. Setelah itu, Jungchan berusaha keras menghubungi Bumsok, namun tetap saja Bumsok tak mengangkat teleponnya. Saat kesal Bumsok tak bisa dihubungi, Suho sudah berada di belakang mereka.
Dan pada akhirnya, Jungchan menjelaskan semuanya. Pada awalnya, Bumsok membayar teman Yongbin untuk bertarung melawan Suho. Namun karena Suho tidak bisa dihubungi, akhirnya Bumsok menjebak Yongyi dengan dalih akan merayakan pesta ulang tahun Suho. Saat setelah berhasil mendapatkan Yongyi, yang datang pada mereka malah Shi-eun. Setelah pulang sekolah, Suho kembali menemui Yongji. Di sana ia yang sudah mengetahui faktanya langsung menanyakan di mana rumah sakit Shi-eun. Karena terlanjur bahwa Suho juga sudah tahu, Yongji akhirnya memberitahu bahwa Shi-eun sudah pulang hari ini. Dan semua rahasia ini juga atas kemauan Shi-eun sendiri. Setelah itu Shi-eun yang sedang asik belajar dengan lengannya yang diperban didatangi oleh tamu yang tidak lain adalah Suho. Shi-eun menutupi lengannya tersebut. Di sini, Suho juga paham bahwa Shi-eun terluka parah. Ia menyembunyikan lukanya agar Suho tak khawatir padanya. Maka dari itu, setelah tahu bahwa sahabatnya babak belur, ia pun melangkahkan kakinya untuk pergi dengan rasa bersalahnya. Di sisi lain, ayah Bumsok yang baru saja pulang langsung memukuli Bumsok karena selalu berbuat masalah. Ayahnya itu menganggap Bumsok tak lebih dari hama. Bahkan setelah Bumsok sekolah di luar negeri nanti, dia tak akan peduli lagi dengan dirinya. Bumsok yang stres akhirnya memutuskan untuk menenangkan dirinya dan pergi dari rumah. Pada awalnya, pengawalnya memaksanya untuk kembali, namun ia pun berani melawan dan pergi meninggalkannya. Di jalan, Bumsok mengaktifkan teleponnya lagi dan baru melihat pesan-pesan dari Suho. Sedangkan Suho yang masih memburu Bumsok menghajar habis Yongbin. Seketika saat ia enak-enaknya menghajar Yongbin, Bumsok pun menelpon. Bumsok mengajaknya untuk bertemu di tempat pelatihan bela diri. Setelah Suho menyetujuinya, ia pun mematahkan jari Yongbin, sama seperti Yongbin melukai lengan sahabatnya, yaitu Shi-eun. Bumsok juga menghubungi Wuyong. Ia memberitahu bahwa malam ini ia akan membayar Wuyong jika siap mengalahkan Suho. Singkatnya, Suho sampai di tempat yang dituju. Nampaknya ia sadar akan terjadi banyak hal setelah dirinya masuk menemui Bumsok. Di sisi lain, Yongyi juga berusaha memberitahu Shi-eun bahwa Suho telah mengetahui semuanya. Shi-eun cukup terkejut, dan ia langsung bergegas pergi dari meja belajarnya. 뭐하냐? Dengan gentlenya, Suho masuk ke ruangan itu, yang dimana di sana sudah banyak orang yang berkumpul. Ia pun mencari Bumsok, dan saat Bumsok menampakkan dirinya di depan Suho, di sana Suho mengatakan bahwa Bumsok tak semestinya melakukan semua itu. Jika ia mempunyai dendam pada dirinya, maka Bumsok tak perlu melibatkan teman-teman Suho yang tak bersalah. Ia juga meminta maaf pada Bumsok sebesar-besarnya jika ia memang melakukan kesalahan. Dan selebihnya, Suho ingin Bumsok untuk meminta maaf pada Shi-eun dan Yongyi. Bumsok yang masih gengsi dan emosi tak mau untuk meminta maaf pada teman-teman Suho. Alhasil, Suho menampar Bumsok dengan keras. Setelah menggampar Bumsok, Wuyong pun yang kenal dengan Suho memintanya segera naik ke atas ring. Dan sebelumnya, Suho meminta waktunya untuk pemanasan bersama para kroconya terlebih dahulu. Setelah membantai para kroco, Suho segera bersiap naik ke atas ring. Live stream juga sudah dimulai oleh Wuyong dan pertarungan pun dimulai. Suho benar-benar hebat. Ia berhasil membuat Wuyong sedikit kewalahan. Namun Taehun yang tahu bahwa Wuyong bisa kalah, menarik kaki Suho sehingga tendangan Wuyong tepat terkena rahang Suho hingga ia terkapar. Bumsok yang melihat Suho sudah terkapar naik ke atas ring. Ia pun langsung melampiaskan semua dendam dan emosinya pada Suho. Begitu juga dengan Jungchan dan Taehun. Para pengawas Bumsok pun kemudian datang dan mengetahui kegilaannya. Ia pun berusaha membawa Bumsok. Namun seketika, keadaan pun hening saat Jungchan mengecek Suho yang sudah tidak bernafas. Mereka pun panik. Sebagian anak kabur. Lalu Jungchan dan Taehun dicegal oleh pengawal Bumsok untuk tidak lari. Jika Taehun dan Jungchan tidak kabur, semua masalah akan beres. Dan ia akan mengurusnya hingga aman. Bumsok membalikan badannya. Ia pun melihat keadaan Suho yang terkapar olehnya. Ia merasa bersalah. Ia seakan tak percaya pada apa yang telah ia lakukan. Di sisi lain, Shi-eun dan Yongyi yang mencari Suho ke penjuru tempat sama sekali tak dapat menemuinya. Mereka pun panik dan hanya bisa terus mencari Suho. Para pengawal Bumsok akhirnya mengambil alih. Ia menelpon para detektif untuk melaporkan aksi anak-anak nakal tersebut. Ia juga meminta Jungchan, Taehun dan Wuyong untuk mengikuti perintahnya agar tidak bersalah. Mereka diminta untuk membuat skenario seolah-olah mereka sedang berlatih seperti biasa. Lalu Suho pingsan saat istirahat sendiri. Wuyong juga diminta untuk menghapus semua videonya. Para detektif pun datang, dan semuanya memerankan perannya masing-masing. Si pengawal juga membalas pesan Shi-eun di HP Suho, bahwa Suho sedang berlatih. Suho akhirnya dibawa ke mobil dan sepertinya ia benar-benar meninggal. Di rumahnya, Bumsok membuat marah sang ayah kembali. Ia pun benar-benar khawatir pada Suho, dan besok adalah hari keberangkatannya ke Filipina. Keesokan harinya Shi-eun datang seperti biasa. Lebih pagi dari semua murid, ia biasanya melihat sahabatnya yaitu Suho yang tertidur. Namun kali ini, rasanya ada yang hilang di sana. Saat ujian dimulai juga, Shi-eun benar-benar tak fokus mengerjakannya. Beberapa soal yang ia jawab juga salah, namun ia mewajari hal itu. Setelah melihat teleponnya, ia pun menghubungi Yongyi. Ia dikabarkan oleh Yongyi bahwa Suho sekarat.
Bahkan buruknya, pihak Bumsok menutup fakta dan nenek Suho juga menandatangani semacam kontrak dengan mereka. Si-eun akhirnya menemui Yongji untuk melihat sahabatnya itu meninggal. Ia seakan tak percaya pada kematian sahabatnya sendiri. Si-eun juga bertemu dengan sang nenek. Ia hanya bisa menangis di depan Suho. Setelah mengeluarkan banyak air mata, Si-eun pun pergi dari ruangan Suho dan sepertinya ia memiliki rencana sendiri di dalam hatinya. Bumsok juga tak berhenti melamun di rumahnya. Ia dihampiri oleh pengawalnya dan beruntung ia mendapat kabar bahwa Suho masih hidup. Ia juga dimintai untuk mengucapkan perpisahan ke sekolah sebelum pergi menuju Filipina. Keesokan harinya, Si-eun pun pergi menuju sekolah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Ia pun bertanya pada murid di sana, di manakah kelas Yongbin. Yongbin memasuki kelasnya. Ia nampak keheranan karena semua teman sekelasnya melihat ke arah dirinya. Dan tiba-tiba, Si-eun menghajar Yongbin dengan brutal. Yongbin yang penuh dengan darah dicecar pertanyaan oleh Si-eun. Si-eun juga bertanya di manakah pria bernama Woo-young. Setelah Yongbin menjawab, Si-eun pun menghajar habis Yongbin. Setelah mendapatkan video bukti dari Yongbin dan melihatnya, Si-eun pun benar-benar akan membalaskan dendam teman-temannya itu. Di sisi lain, Yongbin menjegal mobil Bumsok. Di sana ia marah karena tahu bahwa Bumsoklah pelaku pengeroyokan pada Suho. Bumsok yang tak tahan dengan semua ini akhirnya keluar dari mobilnya. Ia berkata bahwa semua ini terjadi karena kehadiran Yongyi di antara mereka bertiga. Bumsok merasa Yongyi mengganggu hubungan mereka bertiga dan malah menjadi parasit di antara mereka. Si-eun yang sudah tahu keberadaan Woo-young langsung menemuinya di gym sekolah. Di sana ia tanpa basa-basi langsung menyerang Woo-young di belakang. Namun Woo-young tentu tak mudah dikalahkan. Namun Si-eun tetap terkapar, tetapi ia tetap berusaha melawan Woo-young yang jauh lebih kuat darinya. Ia semakin brutal dan membuat Woo-young kewalahan dengan alat-alat yang ada di sekitarnya. Dengan pertarungan yang sadis, Woo-young penuh dengan darah. Ia meminta maaf dan berkata bahwa semua itu ulah Bumsok. Namun seperti biasa, Si-eun tetap menghajar mangsanya sampai kakinya cacat ditimpa oleh barbel. Bumsok dan ayahnya sampai di sekolah. Di sana sang ayah disambut dengan baik karena ia bagian dari pemerintahan. Ia juga bertanya mengenai seorang murid yang terluka parah guna memastikan dan tentunya semua berjalan sesuai rencana. Sedangkan Bumsok, sebelum perpisahannya ia melakukan ujian terakhir terlebih dahulu. Di sisi lain, Si-eun yang sudah tak karuan karena hampir membunuh 2 orang kuat sebelumnya berjalan kembali ke sekolahnya. Ia mengambil perangkat pemadam api dan masuk ke kelasnya yang hening. Tentu saja, ini membuat satu sekolah ramai. Ia pun menghajar semua yang berhubungan dengan Bumsok. 급히 뭐냐니까. Bumsok hanya diam tanpa ekspresi ketika Si-eun mendekatinya. Ia sepertinya sudah pasrah jika Si-eun membunuhnya di tempat. Di sini, Si-eun benar-benar ingin menghajar Bumsok, namun ia sangat tak kuasa memukulnya. Ia masih menganggap Bumsok sebagai teman apapun keadaannya, dan ya inilah hasilnya. Inilah perjalanan dan mungkin akhir dari emosi sang pendiam Si-eun. Mungkin ia pemilih dalam menjalin hubungan dengan seseorang. Namun saat ia merasa sudah berhubungan dengan seseorang, ia rela mengorbankan apapun, bahkan hal-hal yang berharga baginya. Salah satunya prestasi dan nilai akademisnya. Ia saat ini tidak peduli dengan hal itu. Yang ia pikirkan hanyalah teman-temannya. Setelah itu, Si-eun kembali ke ruangan Suho. Ia pun tertidur dengan pulas di sana. Si-eun nampaknya sedikit berhalusinasi jika sahabatnya itu bangun. Suho seolah mengatakan kalimat terakhir untuknya. Namun saat melihat kenyataan, ia pun menangisi semuanya. Singkatnya, Bumsok juga pada akhirnya pergi untuk pindah sekolah ke Filipina. Yongyi juga memutuskan untuk menjalani hidupnya sendiri. Terkadang ia menghubungi neneknya Suho untuk meminta kabar selanjutnya. Namun ia sama sekali belum menghubungi Si-eun sejauh ini. Si-eun juga terpaksa di-DO. Semua sekolah di Seoul menolak nama Si-eun untuk menjadi murid dan hanya ada satu sekolah saja yang bisa menerima. Setelah perpisahan dengan orang tuanya, Si-eun akhirnya mulai masuk kembali sekolah. Dan uniknya, sekolah kali ini benar-benar sangat kacau. Belum sebentar ia belajar di sekolah itu, Si-eun didatangi murid di sana. Ya, sudah ketebak sih, bahwa murid tersebut mengganggu Si-eun. Si-eun yang sudah tahu bahwa sekolahnya saat ini isinya berandalan semua, ia benar-benar telah menyiapkan semuanya selain mental. Salah satunya ballpoint yang ia jadikan senjata. 개새끼 눈깔 뭐지 이거? 개새끼가 지금 뭐라 그러는 거야?
Singkat ceritanya nih guys, seseorang ada yang melaporkan kabar mengenai Shi-eun kepada pria misterius bertato dan cukup sangar. Seseorang itu mengatakan bahwa Shi-eun telah mengalahkan Kang Woo-young, si petarung UFC. Diketahui bahwa Kang Woo-young adalah kandidat asosiasi mereka, dan belum tahu juga asosiasi apa. Tampaknya mereka akan melakukan sesuatu terhadap Shi-eun, dan setelah Shin itu selesai, perjalanan Shi-eun masih panjang, lalu series pun berakhir.